Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan salam mendengarkan. Bab 15. Horor Keluarga Wijaya. Iya, tapi kamu lihat Valentino kerja apa? Kamu tidak berharap dia juga tuan muda dari sebuah keluarga bangsawan, kan? Hahaha. Chloe menggelengkan kepala, lalu menatap sinis Valentino. Tidak, jawab Angel dengan pelan sambil menggelengkan kepalanya. Tadi untuk sesaat, Angel benar-benar punya pemikiran itu. Tapi setelah mendengar kata-kata Chloe, Angel jadi menertawakan dirinya sendiri. Hal ini terlalu fiktif. Jika Valentino benar-benar seorang tuan muda dari keluarga bangsawan, Angel tidak mungkin dipandang rendah bersamanya. Omong-omong, kenapa gadis itu belum datang? Aku ingin meminta nomor orang kaya itu. Aku mau menggodanya. Hehe. Chloe melirik ke jam tangannya lagi. Bukannya kamu bilang kamu tidak suka anak orang kaya? Tanya Angel. Duh, yang aku tidak suka itu anak orang kaya berlagak sombong, tapi yang ini berbeda. Waktu itu teman aku yang melayaninya. Tapi manajer sales ingin merebut dan memberi orang kaya itu diskon 20 juta. Tapi orang itu tidak memedulikan si manajer dan tetap memaksa untuk temanku yang mengurusnya. Dia menolak diskon 20 juta, loh. Kamu rasa orang seperti dia buruk? Chloe semakin bersemangat saat membicarakannya. Dia rasanya ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan orang kaya itu. Dari ceritamu, sepertinya orang itu benar-benar baik. Angel menganggukkan kepala. Masih ada orang yang menolak diskon? Orang yang dikatakan Chloe benar-benar menarik. Lalu, kedua wanita ini tidak menyadari wajah terkejut Valentino yang berada di belakang mereka. Sepertinya mereka sedang membicarakan dirinya. Chloe. Pada saat ini, terdengar suara seorang perempuan dari jauh. Ketiganya menoleh, mereka melihat gadis tinggi berwajah muda. Gadis itu sedang berjalan ke arah mereka dengan senang. Chloe menggerutu. Siska, kenapa kamu telat sekali? Aku dan Angel sudah lama menunggumu. Hari ini pelanggan itu mau mengambil mobil. Aku harus menunggunya ambil mobil dulu baru boleh minta cuti, jadi aku telat. Gadis itu memberi penjelasan sambil tersenyum. Kemudian dia menyapa ketiga orang. Chloe dengan ramah memperkenalkan Siska kepada Angel. Tiga perempuan ini langsung menjadi akrab. Lalu, Siska tiba-tiba menoleh dan melihat pemuda yang dari tadi diam saja di belakang Angel. Dia benar-benar terlalu diam sehingga orang lain dengan mudah mengabaikannya. Lagi pula, ketika Chloe memperkenalkan Angel, dia sama sekali tidak mengungkit Valentino. Ini astaga! Kamu? Tiba-tiba Siska tercengang. Matanya melebar dan ekspresinya terlihat terkejut. Valentino dan Siska saling bertatapan. Kemudian Valentino pun tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Benar, gadis ini adalah Siska dari showroom mobil BMW. 2 jam yang lalu Valentino baru bertemu dengannya. Valentino pun menghela napas. Dunia ini benar-benar kecil. Angel dan Chloe menyadari keanehan dari Siska. Mereka saling memandang dan merasa sedikit curiga. Siska, ada apa denganmu? Oh, aku lupa memperkenalkannya padamu. Dia adalah orang yang pernah kuberitahu kamu, yang hidup mengandalkan istrinya. Chloe langsung berterus terang, tapi sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, dia dihentikan Angel. Siska pun tertegun setelah mendengar Chloe. Chloe memang sering menceritakan Valentino kepada Siska. Chloe sering membela Angel di hadapan Siska lalu menghina Valentino.
Sebelum Siska bertemu langsung dengan Valentino, dia juga merasa pria seperti Valentino benar-benar tidak berguna. Akan tetapi, setelah Siska bertemu dengan orangnya, dia baru tahu kalau pemikirannya yang sebelumnya sangat salah. Bagaimana mungkin orang yang bisa langsung membayar lunas sebuah mobil seharga ratusan juta adalah seorang tak berguna? Pantas saja saat Siska mengurus berkas Valentino, dia merasa nama ini agak familiar. Kini Siska baru tahu ternyata dia adalah Valentino yang sering diceritakan Chloe. Halo, ini baru pertama kali kita bertemu. Salam kenal, ucap Valentino dengan sopan. Ah, salam kenal. Siska akhirnya sadarkan diri, lalu buru-buru menjawab Valentino. Walaupun Siska tidak mempunyai pemikiran yang buruk, dia sudah lama menjadi sales, jadi dia pandai dalam mengamati orang. Karena Valentino berkata ini saat pertama kalinya mereka bertemu, jadi dia pasti tidak ingin hal tentang dia baru membeli mobil tersebar. Siska pun tidak akan mengungkapkan rahasia Valentino. Siska, tidak usah bersikap sopan dengannya. Dia hanya orang yang tak berguna, kata Chloe dengan ketus. Mulut Siska terbuka, dia ingin mengatakan sesuatu tapi dia mengurungkan niatnya. Dia benar-benar tidak paham bagaimana orang kaya yang begitu rohal seperti ini menjadi orang tak berguna di mata Chloe. Chloe berbisik ke telinga Siska, dia dengan bersemangat berkata, "Cepat beritahu aku, orang kaya kemarin tampan atau tidak? Apa dia punya pacar? Apa kamu punya nomor teleponnya? Aku mau menambah WhatsApp-nya." Angel juga menatap Siska, dia pun penasaran bagaimana tampang orang kaya yang begitu rendah hati. Aku tidak punya," jawab Siska dengan tidak yakin setelah melirik Valentino. Ini karena hanya Siska yang tahu kalau orang kaya yang dimaksud Chloe adalah Valentino yang sedang berdiri di belakang mereka. Chloe pasti tidak akan mempercayai Siska kalau orang tak berguna yang di mata Chloe bisa mempunyai uang ratusan juta. Kini Siska sendiri pun menjadi ragu apakah Valentino di hadapannya ini adalah Valentino itu. "Siska, jangan-jangan kamu mau menguasai orang kaya itu sendirian saja?" omel Chloe. Siska menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Dia memang ingin mendekati Valentino, tapi Valentino juga tidak akan memberinya kesempatan. Valentino adalah suami Angel, Siska mana mungkin mempunyai kesempatan. Sudahlah. Apa yang mau kita lakukan? Jalan-jalan atau pergi makan? Angel melihat Siska bersikap sedikit aneh, jadi Angel segera menyela. "Makan dulu, aku lapar sekali," jawab Chloe dengan cepat. Angel menganggukkan kepala. "Oke. Makan kenyang dulu baru punya tenaga untuk jalan-jalan." Semenjak Siska berkenalan dengan Valentino, pikirannya kacau dan melayang. Dia juga tidak menolak usulan Chloe. Sedangkan tidak ada yang menanyakan pendapat Valentino, mereka menganggap seolah dia tidak ada. Angel menoleh untuk melihat Valentino. Sepertinya dia ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya dia hanya menghela napas. Mereka memilih restoran yang berkelas menengah. Valentino dan ketiga wanita duduk berhadapan. Ketika ketiga wanita terus mengobrol tanpa henti, Valentino hanya duduk tanpa bersuara. Seperti yang dikatakan orang, ketika tiga wanita berkumpul, ada saja topik yang dibicarakan. Valentino sama sekali tidak ada kesempatan untuk bergabung dengan percakapan para wanita. Valentino juga tidak keberatan. Dia makan sambil merencanakan hal selanjutnya. Meskipun Valentino tidak ingin kembali ke kediaman keluarga Wijaya, sekarang dia sudah menerima harta keluarga Wijaya. Walau dia sudah kembali menjadi anggota keluarga Wijaya, ini adalah kenyataan yang tidak bisa dia abaikan. Karena dia sudah kembali menjadi anggota keluarga Wijaya, Valentino mempunyai hak untuk memanfaatkan semua harta dan relasi keluarga Wijaya.
Lagi pula, kini Valentino adalah satu-satunya penerus keluarga Wijaya. Dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Orang lain hanya tahu keluarga Wijaya dari kota Kamor memiliki harta yang melimpah dan latar belakang yang kuat, tapi yang mereka ketahui hanya sedikit. Cuman Valentino yang tahu horor dari keluarga Wijaya kota Kamor. Keluarga Wijaya telah berkembang selama lebih dari 300 tahun. Bagaimana mereka bisa sangat berkuasa di kota Kamor? Keluarga Wijaya memiliki anggota keluarga di seluruh negara. Mereka memiliki kekuasaan di banyak tempat dan juga anggota profesional yang bertanggung jawab. Jika kekuatan ini digunakan secara bersamaan, sepertinya akan menggemparkan satu bumi. Kota kecil seperti kota Neo tidak menarik perhatian keluarga Wijaya, jadi tidak diawasi. Bab 16. Ternyata kamu Valentino. Bagi Valentino, ini merupakan sebuah kesempatan juga. Saat itu, dia diusir keluarga Wijaya. Dia seperti anjing gelandangan dan merasa terhina. Kini Valentino kembali berhubungan dengan keluarga Wijaya demi Angel, tapi bukan berarti dia benar-benar kembali. Jika suatu hari Valentino benar-benar mau kembali ke keluarga Wijaya, dia juga akan kembali dengan kemampuannya sendiri. Bukan seperti ini, seolah-olah dia menerima belas kasihan keluarga Wijaya. Jadi, Valentino perlu membangun kekuatannya sendiri. Valentino ingin orang-orang itu tahu kalau ada hal yang dia tidak ingin merebut. Akan tetapi, kalau dia mau merebut, kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Valentino telah memutuskan untuk mencari Hendrik nanti malam. Sekarang orang yang bisa dipercaya Valentino sedikit dan Hendrik termasuk salah satu. Kemudian, ponsel Chloe berdering. Dia langsung menjawab panggilan tersebut. Dia berkata, "Sudah sampai. Kami di restoran Jet bagian utara." Setelah Chloe mengakhiri panggilan, Angel dan Siska bertanya kepada Chloe dengan penasaran siapa itu. "Orang kaya kenalan baru. Dia memaksa ingin mengejarku, terus menggangguku. Jadi, aku coba-coba dulu," jawab Chloe. Chloe tampak kesal, tapi kenyataannya Valentino tahu Chloe merasa sombong. Chloe merasa bangga ada yang mau mengejarnya. "Kamu sudah punya pacar, tapi tidak memberitahu kami. Sudah melupakan teman, ya?" Omel Angel sambil memukul ringan Chloe. Siska juga memprotes. "Iya, kenapa tidak memberitahu kami? Belum jadi pacar, aku masih mempertimbangkannya," jawab Chloe dengan wajah memerah. Kemudian, Chloe mengubah topik pembicaraan, lalu berkata, "Kebetulan sekali hari ini kalian berdua ada, kalian boleh bantu aku menilainya." Angel dan Siska menganggukkan kepala, tentu saja mereka tidak akan menolak permintaan sahabat mereka. Tak lama kemudian, orang kaya yang disebut Chloe sudah sampai. Pria itu mengenakan kemeja putih beserta setelan hitam yang kasual. Dalam sekilas, kamu langsung tahu kalau dia seorang eksekutif. Hawik menghampiri mereka lalu menyapa Chloe, kemudian dia meletakkan kunci mobilnya di atas meja. Kebetulan, itu kunci mobil BMW juga. Chloe berdiri lalu memperkenalkan Hawik kepada mereka bertiga. "Kenalan dulu, ini temanku, Hawik Sugiharto." Hawik terlihat tertarik saat melihat Angel dan Siska. Meskipun Chloe di sampingnya, Angel sangat cantik dan memesona. Semua ini tidak dapat diabaikan oleh pria. Valentino menganggukkan kepala kepada Hawik, Hawik juga membalas dengan sopan. Akan tetapi, ini hanya karena Hawik tidak tahu identitas Valentino yang sebenarnya. Kalau nanti Hawik sudah tahu, sepertinya dia tidak akan bersikap sesopan itu lagi. Hawik terlihat seperti orang yang pandai bergaul dengan orang lain. Dia mengobrol dengan akrab bersama mereka, lalu dia pun sudah berhasil membuat ketiga wanita itu tertawa. "Bro, kenapa dari tadi kamu diam saja?" Hawik tiba-tiba menoleh ke Valentino yang tidak berkata apa-apa. "Hawik, kamu tidak usah memedulikannya.
Dia ini Valentino yang aku pernah ceritakan padamu, kata Chloe. Oh, ternyata kamu Valentino. Hawick tersentak, kemudian tatapannya berubah. Dia lebih memperhatikan pakaian Valentino. Hawick pun tidak menyembunyikan tatapan menjijikannya lagi. Jika bukan karena Chloe, orang seperti Valentino tidak punya hak untuk duduk satu meja dengan Hawick. Hawick sengaja bertanya, Valentino kerja di mana? dia pernah mendengar dari Chloe kalau Valentino adalah seorang pengangguran. Setiap hari dia hanya mengandalkan keluarga Kusuma. Hawick sengaja bertanya untuk menginjak-injak Valentino, lalu meninggikan dirinya sendiri. Aku? Supir Angel. Jawab Valentino dengan datar. PVT. Setelah mendengar jawaban Valentino, Hawick dan Chloe pun langsung tertawa. Laki-laki dewasa ini tidak hanya mengakui dirinya mengandalkan istri, tapi juga berkata dirinya adalah supir istrinya. Benar-benar konyol. Angel justru tidak ikut ketawa. Di dalam benaknya tiba-tiba muncul banyak ingatan. Selama 3 tahun ini, ingatan di mana Valentino setiap hari mengantar dan menjemput Angel dari perusahaan muncul. Benar juga. Walaupun Valentino hanya seorang supir, dia bekerja dengan sangat baik. Siska juga tidak ketawa. Dari mereka bertiga, hanya dia yang tahu Valentino yang sebenarnya. Valentino adalah orang kaya yang dengan mudah dapat mengeluarkan ratusan juta. Orang kaya seperti Valentino mana mungkin adalah seorang pengangguran? Walaupun iya, itu pasti karena keluarganya tidak kekurangan uang, makanya dia sama sekali tidak perlu pergi bekerja. Duh, aku benar-benar tidak tahu kenapa Angel bisa menyukaimu. Meski kamu tidak berkompeten, kamu tetap harus bekerja, kan? Kamu bagaimana boleh hanya mengandalkan Angel? Chloe tiba-tiba marah, dia berdiri sambil menunjuk Valentino. Ketika Valentino hendak menjawab Chloe, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Saat dia mengeluarkannya, ternyata panggilan dari Hendrik. Valentino pun berdiri. Hendrik jarang menghubungi Valentino. Masalah kecil biasanya akan dia urus sendiri. Hendrik menelpon pasti karena ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Aku jawab panggilan dulu, kata Valentino kepada Angel. Angel menganggukkan kepala, sedangkan Chloe cemberut dan menoleh. Setelah Valentino pergi ke toilet, ekspresi Chloe dan Hawick semakin masam. Seorang pengangguran seperti dia punya panggilan penting apa? Sampai pergi ke toilet lagi? Menarik. Angel, Valentino setiap hari tidak melakukan apa-apa. Kamu benar-benar tidak keberatan? Chloe mengambil kesempatan ini untuk bergosip tentang Valentino dengan Angel. Chloe merasa Valentino hanya pura-pura menjawab panggilan. Sepertinya Valentino tidak mau merasa direndahkan di hadapan Hawick, jadi dia pun bersembunyi. Akan tetapi, apakah hal seperti ini bisa dihindarinya? Meskipun dia bersembunyi, tidak terlepas dari kenyataan kalau Valentino berada di bawah Hawick. Sudah lama sekali, aku sudah terbiasa. Tidak apa-apa lagi, jawab Angel dengan canggung. Bagaimanapun juga, Angel dan Chloe adalah teman baik. Pacar Chloe adalah seorang eksekutif, bawa mobil BMW dan kaya. Sedangkan Angel sendiri telah menikah dengan pria tak berguna yang selalu diejek orang, menjadi bahan tertawaan orang. Dari segi manapun, Angel tidak bisa menandingi Chloe. Ketika para wanita berkumpul, membandingkan pasangan mereka adalah hal yang tidak bisa dihindari. Lalu, ketika Valentino dan Hawick dibanding, tentu saja Valentino jauh di bawah Hawick. Jadi, Angel merasa dirinya mau tak mau pun bertunduk pada Chloe. Maka dari itu, ketika Chloe berbicara menggunakan nada yang kurang sopan dengan Angel, Angel pun hanya bisa bertahan dengan sabar. Hal seperti ini kamu bisa terbiasa.
Sudahlah, kita tidak bahas itu lagi, tapi hari ini kami harus bantu kamu mengatai Valentino. Setidaknya dia tidak boleh menjadi orang tidak berguna, kan? Tidak apa-apa kalau dia mau jadi orang tidak berguna. Tapi kenapa dia menyeretmu ikut bersusah juga? Kata Chloe. Siska ingin sekali berkata sesuatu. Dia ingin memberitahu Chloe kalau mungkin Valentino benar-benar seorang pengangguran, tapi dia bukan orang miskin. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Siska tetap tidak berani mengatakan kalau Valentino adalah orang kaya yang mampu langsung membayar lunas sebuah mobil. Angel terdiam untuk beberapa saat, kemudian akhirnya menganggukkan kepala. Dia juga ingin melihat Valentino berusaha keras, bukan setiap hari cuma tahu makan dan tidur. Jika Chloe bisa merangsang Valentino untuk pergi bekerja, Angel pun senang. Hawik tertawa lalu berkata, "Serahkan saja ini kepadaku. Nanti aku akan menasihati Valentino dengan baik-baik. Aku juga mau ke toilet." Siska tiba-tiba berdiri, lalu berjalan ke arah toilet.